Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Letra Madani, NIM 2018 012 050 dari kelas B. Akan menjelaskan tentang poin-poin dan permasalahan K3 di PT Laksana Karoseri. PT Laksana Karoseri yaitu memproduksi body bus. Yang pertama yaitu tentang perundang-undangan yang mengenai K3 di perusahaan PT Laksana Karoseri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 9 Ayat 1, pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan pada tenaga kerja baru tentang semua persyaratan dan alat pelindung yang harus ditempatkan di tempat kerja. Menulis dan memasang semua syarat dan peraturan tentang keselamatan kerja pada tempat-tempat yang mudah terbaca. Dan di PT Laksana Karoseri ini ada pelatihan terkait dengan K3, antara lain yaitu training pegawai, pelatihan menggunakan peralatan K3 seperti APAR. Ada juga pengarahan dari perusahaan terhadap karyawan, antara lain yaitu edukasi dan diskusi tentang masalah-masalah K3 yang ada di perusahaan, dan juga melakukan musyawarah untuk menentukan pendapat yang sesuai dengan acuan K3. Di PT Laksana Karoseri ini ada sanksi untuk pelanggar K3. Sanksi pertama yaitu mendapatkan teguran dari ahli K3 perusahaan. Sanksi kedua mendapatkan teguran dari manajer perusahaan. Sanksi berikutnya mendapatkan surat peringatan 1 atau SP1. Langkah selanjutnya mendapatkan surat peringatan 2 atau SP2. Dan langkah paling terakhir yaitu melakukan pemecatan pegawai atau pekerja. PT Laksana Karoseri ini mengadakan jaminan perusahaan kepada karyawan, antara lain BPJS Ketenagakerjaan, asuransi jiwa, dan apabila terjadi kecelakaan kerja, maka biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan. Pengecekan K3 di perusahaan Laksana Karoseri ini dilakukan secara rutin setiap 2 bulan sekali untuk memastikan perusahaan aman dan K3 yang diterapkan itu sudah sesuai. Saat identifikasi karyawan dan ahli K3 wajib menggunakan APD, taati peraturan di perusahaan PT Laksana Karoseri. Dan di PT Laksana Karoseri ini harus menggunakan, untuk pekerjanya harus menggunakan APD, antara lain wear pack, penutup telinga, helm, kacamata APD, dan sarung tangan. Wear pack berfungsi untuk melindungi pekerja dari cipratan kecil saat bekerja. Selain itu, wear pack juga untuk identitas pekerja dan sebagai fashion kerja. Itu fungsi penutup telinga yang biasa disebut dengan air plug atau air muff, berfungsi untuk melindungi telinga dari pekerjaan yang di ruang bising. Dan fungsi helm kerja untuk melindungi kepala, dan fungsi kacamata APD berfungsi untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil yang bisa masuk ke mata. Fungsi sarung tangan untuk melindungi tangan dari benda-benda lain, benda-benda tajam. Kegiatan di tempat kerja dalam hal K3, ada beberapa kegiatan di tempat kerja mengenai hal K3, yaitu mengadakan training kepada karyawan baru agar bisa memahami dan menaati peraturan K3 di PT Laksana Karoseri, membenahi manajemen yang kurang baik atau kurang lengkap, dan menerapkan kebijakan baru agar K3. Bahaya dan resiko dalam bekerja dinilai dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan saran dari ahli K3 di PT Laksana Karoseri. Penanganan resiko di perusahaan, antara lain untuk mengendalikan tingkat resiko di PT Laksana Karoseri ini, memberikan alat, mesin, APD dengan lengkap, agar tingkat resiko yang terjadi akan semakin kecil. Dan data kecelakaan atau data yang diambil untuk membahas masalah K3 yaitu dari pihak eksternal dan internal. Dari pihak eksternal yaitu
antara lain kontraktor, pemasok, pengunjung, dan instansi pemerintah yang menangani K3. Dan dari pihak internal diambil dari pekerja dan ahli K3 yang berada di perusahaan PT Karoseri. Peningkatan K3 di perusahaan yaitu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya K3 kepada pekerja dan menerapkan SMK 3 dengan baik, dan menindaklanjuti keresahan yang terjadi masalah pekerja saat menjalankan aktivitas bekerjanya. Lalu akan dilakukan pencatatan masalah aktivitas yang meresahkan, pengevaluasian isu-isu yang ada. Setelah itu akan dilakukan diskusi untuk mencari sumber masalah beserta penanganannya. Sekian penjelasan tentang masalah K3 di PT Karoseri, di PT Laksana Karoseri. Dari saya, salam.